Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudari Fatimah Zahra di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Bontang, bertanya, suami saya bekerja di suatu perusahaan. Di perusahaan itu karyawannya dikasih kayak bantuan pengobatan gitu melalui kartu mandiri InHealth. Jadi perusahaan itu membayar ke bank langsung untuk 1 tahun. Hitung aja setiap satu karyawan dapat 30 juta dalam setahun. Kalau uang gitu gak kepake nanti hangus atau diambil oleh banknya. Gak bisa ditarik seperti asuransi gitu. Jadi pertanyaan saya, apakah ini termasuk jaminan asuransi? Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada saudari Fatimah Zahra di Kota Bontang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seorang karyawan ketika menandatangani kontrak kerja dengan suatu perusahaan atau instansi atau lainnya, maka ia berhak mendapatkan beberapa hal. Di antaranya dia mendapatkan insentif berupa gaji, dan dalam komponen gaji itu ada banyak komponen. Ada misalnya tunjangan anak, tunjangan istri, ada tunjangan lembur dan lain sebagainya. Salah satu hak karyawan adalah mendapatkan layanan kesehatan. Ketika dia sakit, perusahaan berkewajiban untuk memberikan support, dukungan agar karyawannya dapat kembali sehat seperti sedia kala, sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagai karyawan sebagaimana mestinya. Nah, kadang sebagian perusahaan memberikan layanan ini melalui salah satu anak perusahaannya yang bergerak di bidang kesehatan. Ada yang dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki layanan kesehatan, atau pihak ketiga yang memanage layanan kesehatan tersebut. Sebagai karyawan, ketika mendapatkan fasilitas ini dengan apapun cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan untuk karyawannya, maka karyawan sekali lagi hanya memungut haknya, hanya mengambil haknya. Urusan bagaimana perusahaan memenuhi hak tersebut, baik dengan cara memberikan insentif, bantuan ketika sakit atau berobat, atau dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga, maka itu adalah tanggung jawab perusahaan. Baik itu kerjasama antara perusahaan tempat suami Anda bekerja dengan pihak ketiga itu dengan cara-cara yang halal, atau dengan cara-cara yang mengandung unsur riba, gharar, maka itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan Anda atau perusahaan suami Anda. Adapun suami Anda, sekali lagi suami Anda hanya mengambil dan menerima haknya, sehingga tidak ada yang perlu dirisaukan dari sisi suami Anda. Karena sebagaimana gaji suami Anda yang kadangkala atau fasilitas yang diterima suami Anda kadangkala diberikan oleh perusahaan dengan cara berutang terlebih dahulu ke lembaga keuangan. Karena di saat jatuh tempo pembayaran gaji, kadang perusahaan mengalami kondisi kekurangan keuangan misalnya, dan utang tersebut kadang berbunga. Atau ketika perusahaan Anda memberikan fasilitas berupa misalnya tunjangan yang lain, seperti bisa jadi memberikan berupa fasilitas pendidikan atau fasilitas pelatihan, kadangkala perusahaan itu mendapatkan layanan tersebut dengan cara berhutang, yang dalam klausul kesepakatannya ada denda keterlambatan. Maka itu sepenuhnya tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab suami Anda. Sehingga pendek kata, suami Anda halal, dan Anda pun bagi keluarga bisa jadi mendapat layanan tersebut pun halal menggunakannya, karena Anda beserta suami hanya mendapatkan atau mengambil hak tanpa tanggung jawab, tanpa dibebani dengan tanggung jawab bagaimana dan dari mana perusahaan suami Anda mendapatkan fasilitas tersebut. Wallahu ta'ala alam.